hallo. Und ich habe ein kleines Problem. Zwei junge Damen. Oke guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Mega Kreasi. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudulkan The Human Centipede. Film ini menceritakan tentang seorang dokter gila yang terobsesi dengan pengujian besar untuk masa depannya. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita mulai alur ceritanya. Scene memperlihatkan, berawal di pinggir hutan, tepatnya di pinggir jalan. Terlihat seorang bapak-bapak yang duduk di dalam mobilnya. Dia Dr. Joseph Heather, dokter ahli bedah yang terkenal di masa mudanya. Setelah pensiun 6 bulan lalu, kini dia terobsesi untuk menciptakan manusia kelabang, yang dimana, mulut manusia itu akan disambungkan ke lubang bob orang lain, yang terlihat seperti gambar anjingnya itu. Di malam harinya, scene beralih kepada Jenny dan Lisa, yang dimana mereka berdua mendapat panggilan untuk segera pergi ke pesta temannya, dan mereka pun berangkat. Di dalam perjalanan, tanpa disengaja mobil mereka berdua melewati sesuatu yang mengakibatkan ban mobil mereka bocor. Mereka mencoba menghubungi rental mobil. Namun, tak ada satupun yang menjawab. Setelah lama mencoba mencari bantuan, mereka pun mencoba untuk menelusuri jalan di hutan dengan jalan kaki. Dinginnya udara, panasnya tubuh mereka, disertai hujan deras mengguyur mereka. Terlihat sebuah cahaya kecil yang terlihat di depan mereka. Berharap ada sebuah rumah di sana. Dengan terburu-buru, mereka menghampiri cahaya itu. Benar saja, mereka pun berteriak meminta pertolongan. Dan ternyata itu bapak-bapak otak psikopat itu. Jenny dan Lisa menjelaskan, bahwasannya kalau ban mobil mereka berdua bocor. Dan meminta, agar bapak-bapak stres itu menghubungi rental mobil. Mendengar hal itu, bapak-bapak itu mengiyakan permintaan mereka, dan membiarkan mereka agar masuk ke dalam rumahnya, untuk menghangatkan tubuh mereka. Saat berada di dalam rumah bapak-bapak itu, agar tidak dicurigai, Dr. Joseph mengambilkan segelas air. Namun sebelum itu, dokter stres itu menambahkan sebuah obat, yang dimana, efek samping dari obat itu adalah obat penenang, pusing, hingga yang lebih parahnya lagi hingga hilang ingatan. Karena rasa haus yang tak tertahankan, dan tanpa disadari, Lisa dan Jenny menerima segelas air itu. Dan, mereka pun meminumnya. Sambil menjelaskan, Dr. Joseph mengatakan, bahwa dia sama sekali tak menyukai manusia. Mendengar hal itu, merasa ketakutan, tanpa disengaja, Lisa menjatuhkan gelasnya. Yang dimana hal itu membuat Dr. Joseph marah. Karena takut akan obatnya tak berfungsi. Bapak-bapak itu mengatakan kalau dia akan mengambilkan sebuah handuk untuk mengeringkan rambut mereka. Namun sebelum itu, bapak-bapak itu pergi basement rumahnya, untuk mengambil suntikan, yang diisi sebuah obat bius. Dan dia pergi sambil membawa handuknya. Di sisi lain, Jenny sudah mulai merasakan pusing yang sangat kuat, yang membuatnya tak sanggup menahannya. Dan Jenny pun pingsan, diikuti dengan datangnya bapak-bapak itu. Lisa yang cemas kepada Jenny menyadari bahwa, kalau ada yang aneh dengan bapak-bapak stres ini. Dia pun berniat pergi dari sana, tak sanggup menahan efek obat yang telah ia minum.
Lisa hanya bisa merangkak. Namun, itu membuat Dr. Joseph dengan mudah menyuntikkan obat bius itu. I'm tired. What? Keesokan harinya, terlihat terdapat 3 orang di dalam ruangan penelitian. Ya, sebelum Lisa dan Jenny, dokter itu telah menangkap pria itu. Yang dimana di hari itu, seorang supir truk berhenti, yang sedang ingin buang air kecil, dan tanpa ia sadari, dia diikuti dan berencana ditembak menggunakan senapan, yang berisi sebuah jarum bius. Namun hal itu tak berlangsung lama, Dr. Joseph tak suka kepadanya, dan berniat untuk segera mengakhirinya, dengan cara menyuntikkan cairan obat di sebuah selang kecil, yang mengalir ke tubuhnya. Hingga, dia pun tewas. Untuk menghilangkan jejak, Dr. Joseph menguburkan mayatnya, di belakang rumahnya. Di sore harinya, Dr. Joseph kembali dan membawa seseorang, di Akatsuro, yang terlihat seperti orang Jepang. Dan, Dr. Joseph pun membawanya. Di hari itu sebelum operasi itu dimulai, Dr. Joseph membangunkan 3 orang itu, lalu dia menjelaskan, kalau dia adalah dokter ahli bedah pemisah tubuh yang telah pensiun 6 bulan lalu. Dan kini, aku takkan lagi memisahkan, namun, akan menciptakan. Yang dimana beberapa bagian tubuh manusia itu akan disambungkan dengan bagian manusia lainnya. Namun, sebelum hal itu dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, aku akan mencabut gigi bagian atas dan bawah, termasuk gigi taring. Yang kedua, aku akan memotong sedikit bagian mukosa dari beberapa orang. Dan ketiga, aku akan menyambungkan bagian mulut ke mukosa orang lainnya. Dan, terwujudlah manusia kelabang. Di saat bapak-bapak itu akan memulai operasinya, dengan segala cara Lisa mencoba membuka ikat tali, yang terikat di kedua lengannya. Berhasil dengan apa yang dia lakukan, Lisa pun melarikan diri. Tak tahu dengan jalan keluarnya, dia masuk ke sebuah kamar dan mengunci pintu kamar itu. I transformed my of seeing. Merasa aman sejenak, Lisa berpikir, bagaimana caranya agar dia bisa pergi dari tempat ini. Dan mendapat sebuah ide kalau dia bisa pergi dari kamar itu, dengan cara menghancurkan jendela kamarnya itu. Setelah berjalan ke arah jendela, Dr. Joseph sudah ada di luar dan membawa senapannya. Menyadari hal itu, Lisa mencoba melarikan diri kembali, dia mencoba membuka pintu kamar itu. Dan berlari, tanpa disengaja, Lisa jatuh ke sebuah kolam, yang membuat hal itu menghambat perjalanannya. Diikuti dengan datangnya Dr. Joseph, Lisa mengatakan, "Lepaskan aku, kamu orang gila, aku akan memberikan apapun yang kau mau asalkan kau lepaskan aku." Dr. Joseph yang mendengarnya, tak menghiraukannya, dan dia juga mengatakan, 3 bulan lalu, anjingnya juga pernah melarikan diri. Dan apa kau tahu? Aku meletakkan anjing yang kabur itu di bagian tengah. Jadi, rasa sakit yang akan dirasakan akan menjadi 2 kali lipat. Won't give you anything. You are the... Melanjutkan cerita, Dr. Joseph menekankan sebuah tombol, yang dimana, tombol itu membuat tirai tajam di kolam itu bergerak, dan membuat Lisa harus memilih. Dia harus naik dan ditembak, atau dia menyelam kembali. Karena ditodong senapan, hal itu membuat Lisa tak ada pilihan lain, sehingga dia kembali menyelam. Di saat yang bersamaan, listrik di rumah itu padam, sehingga Dr. Joseph harus memperbaikinya. Kembali Lisa yang tak tahan berada di dalam air, dia pun naik ke permukaan, dan mencoba kembali ke basement, untuk menyelamatkan temannya dan pergi dari sana.
Sesampainya di luar, tak sempat pergi lebih jauh lagi, Lisa terkena tembakan jarum bius, sehingga membuat dia jatuh. Setelah kembali membawa Jenny dan Lisa, dia memulai operasinya. Dimulai dari memisahkan tempurung lutut mereka agar mereka tak kembali lari lagi. Dilanjutkan dengan memotong bagian mukosa Katsuro, mencabut gigi Lisa dan Jenny, dan mulai menjahit mulut mereka dan menyambungkannya ke mukosa Katsuro. Hari demi hari, operasi itu dilakukan. Dan, seminggu kemudian, setelah Dr. Joseph menunggu beberapa hari, akhirnya, luka mereka mulai mengering dan menunjukkan bahwa operasi yang dijalankan berhasil, dan terlihat, mereka diperban ke arah leher mereka, yang membuat mereka tak bisa memisahkan diri. Kini mereka bertiga menjadi satu, dan tempurung lutut mereka tak lagi bisa digunakan. Dan, terciptalah manusia kelabang. Dr. Joseph senang, dia tertawa kegirangan. Tanpa menyadari bahwa dia telah melakukan operasi gilanya itu. Keesokan harinya mereka dibawa ke halaman belakang rumah, dan melatih mereka, agar mereka mau menuruti Dr. Joseph. Perintah demi perintah yang Dr. Joseph berikan, namun Katsuro tetap menolaknya. Dia sudah bosan menjadi manusia kelabang, dan Katsuro mengatakan, "Kau bukan siapa-siapa kami, kau tak berhak memerintah kami." Setelah beberapa saat kemudian, Dr. Joseph kembali melatih mereka, namun Katsuro tetap menolaknya. Hingga, dia merasa kesakitan. Ya, itu adalah perut Katsuro. Dia kesakitan, dia ingin berak. Dia tak sanggup menahannya, hingga, dia mengeluarkannya. Mau tak mau, tak ada yang bisa Lisa lakukan. Apapun yang terjadi dia harus tetap menerima makan siang yang telah diberikan Katsuro. Let's walk a little bit at least. Feed her. Scene berlanjut, di saat Katsuro merasa kesal diberi makanan layaknya seekor anjing, merasa harga dirinya diinjak-injak. Katsuro menggigit kaki Dr. Joseph, yang membuatnya harus menerima pukulan karena kemarahannya. Dan berjanji di operasi berikutnya, dia akan memotong pita suara mereka. Waduh, sadis banget ya guys ya. Di keesokan harinya, di basement, tepatnya di tempat penelitian Dr. Joseph. Sebelum memulai operasi, Dr. Joseph memeriksa detak jantung mereka, dan melihat tampaknya Lisa kesakitan, akibat borok di jahitannya. Untung saja, sebelum operasi itu dimulai, terdengar suara telepon rumah yang sedang berbunyi. Yang sehingga Dr. Joseph harus mengangkatnya terlebih dahulu. Untuk memanfaatkan situasi, Katsuro berteriak supaya ada yang segera menolongnya, namun itu sia-sia. Sembari diikuti dengan perginya Dr. Joseph, sesampainya di depan rumah, terlihat ada dua orang yang sedang menunggunya. Dan ternyata itu adalah seorang agen polisi, yang mendapat laporan akan adanya orang hilang di daerah ini. Dan memintanya agar dia mau, untuk memberikan informasi. Dr. Joseph mengiyakan, dan dia akan menjelaskannya, saat berada di dalam rumah. Sesampainya di dalam, Dr. Joseph memberikan segelas air putih, kepada kedua polisi itu, yang dimana, hal itu dilakukan, kepada Jenny dan Lisa sebelumnya. Tanpa mengetahui, sembari polisi itu menjelaskan, bahwa ada orang yang mendengar suara teriakan wanita, di rumah Anda. Terlebih lagi, kami mendapat laporan, akan adanya orang hilang. Dan yang pertama kami curigai yaitu Anda. Takut akan rahasianya terbongkar, dia meminta, agar mereka cepat minum air itu. Dan cepat pergi dari sini. Merasa kesal, polisi itu membanting gelas yang diberikan sang dokter. Sie los, fragen Sie, was Sie fragen müssen. Anbieten. Kaffee vielleicht. Sie nehmen jetzt Ihr Wasser. Scene beralih ke Katsuro, di mana dia dan yang lainnya mencari cara untuk melukai dokter gila itu.
Setelah lama mencari, Katsuro mendapat ide, dan dia meminta yang lain untuk membantunya mengambil sebuah pisau bedah. Lalu menyimpannya. Scene kembali, di mana setelah kejadian itu, Dr. Joseph membersihkan sisa-sisa air yang tergenang di lantainya. Sembari mengatakan, kalau dia melakukan penelitian, yang tak boleh dilihat orang, termasuk polisi sekalipun. Jika kau ingin menggeledah tempat penelitianku, kau harus punya izin, dan surat perintah. Dengan keteledorannya, dia menjatuhkan sapu tangannya yang berisi sebuah sutikan, yang membuat para polisi itu semakin curiga tentang apa yang sebenarnya dia lakukan. Dan mengatakan, kalau kami akan kembali dalam 15 menit, setelah menerima surat perintah. Nicht im Traum. Mein kleines Labor, mein kleines Wasser geraten. Natürlich wollen wir Ihnen nicht zu nahe treten. Und mein Haus gehört Ihnen. Untuk menghilangkan jejak, Dr. Joseph kembali ke basement, dan menyadari kalau mereka sudah tak ada di sana. Dan tanpa ia sadari, Katsuro menusuk kaki dokter gila itu, dan menggigit lehernya. Hingga dia tak berdaya, dan bergegas pergi dari sana. Setelah bersusah payah melarikan diri, Katsuro mencoba memecahkan kaca kamar, menggunakan sebatang tempat lampu. Di sisi lain, Dr. Joseph tak menyerah, dia mengikuti mereka hingga ke kamarnya. Katsuro menyadari kalau dokter gila itu mengikutinya, dan sekali lagi Katsuro mencoba untuk melawannya. Namun itu tak berlangsung lama, menyadari tak bisa melakukan apa-apa lagi, dia pun menyerah dan mengakhiri hidupnya. Scene berlanjut, di mana polisi itu kembali lagi, untuk secepatnya menangkap Dr. Joseph. Yang ternyata, hal itu disadari Dr. Joseph, yang membuatnya bergegas pergi mencari tempat persembunyian. Scene kembali, di mana kedua polisi itu menggeledah ruangan satu persatu. Dan melihat kalau ada 3 orang yang tersambung menjadi satu. Dan bergegas pergi dari sana, di saat di kolam renang, dia melihat temannya telah mati, dan inilah akhirnya. Begitulah alur cerita dari The Human Centipede. Dan berakhirlah episode kali ini guys. Pelajaran yang dapat kita petik ialah, saat kita menerima makanan dari teman kita yang berada di depan, ya kita akan tetap baik-baik saja, dan tetap sehat-sehat saja. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa beri kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan tekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya.